Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa dengan para sahabat Muara Islam Channel. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahkan usia kita, serta dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi saat ini banyak sekali wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan secara sengaja telah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah pembahasan beberapa dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Qur'an yang harus diwaspadai dan dihindari. Mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut, di sini saya ingin mengajak sahabat semua agar berkenan mendukung channel yang kecil ini agar menjadi besar manfaatnya dengan cara menekan tombol like, komentar, serta subscribe channel ini. Serta jangan lupa bagikan video ini agar menjadi lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini, serta insya Allah akan menjadi amal jariah bagi Anda. 9 dosa wanita yang paling dibenci Allah. Untuk yang pertama yaitu merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis ataupun kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Kemudian yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuh seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dilakukan di depan suaminya yang sah. Kemudian yang keempat, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhir sebab tidak mematuhi Robnya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang kelima, bertato dan mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh
sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Kemudian yang keenam, yaitu menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi, laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut. Hal ini berarti jika alis yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali, dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan, Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran bagi wanita tersebut. Kemudian yang ketujuh, yaitu menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda. Dan hukum menyambung rambut adalah haram, sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin menggunakan hijab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Kemudian yang kedelapan, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami, sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walaupun yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Kemudian yang terakhir, yaitu berkhalwat dan menolak jamahan. Berkhalwat atau bersunyi dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah laki-laki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Demikian penjelasan tentang beberapa dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan khususnya para wanita. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.